Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Ari di channel Kupas Anime. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Tensei Shitara Slam Tataken. Rimuru dan para rombongannya menuju ke Lizardman. Ketika itu, Zoe melaporkan kepada Rimuru bahwa ada satu Lizardman yang diserang oleh para kawanan orc. Lalu, Zoe disuruh Rimuru untuk membantu Lizardman itu. Ketika Rimuru sampai di tempat Zoe, para kawanan orc sudah tumbang dihajar oleh Zoe. Nah, ternyata yang diserang kawanan orc tadi adalah anak kepala suku Lizardman. Mengetahui hal itu, Rimuru menyatakan bahwa Lizardman ini menjadi perwakilan untuk membuat aliansi. Sang Lizardman pun meminta bantuan kepada Rimuru untuk membebaskan ayahnya yang dikurung oleh kakaknya, yaitu Gabiru. Kita kembali lagi di rawa. Gabiru mulai terpojok dan para kawanan orc mulai berevolusi. Mereka memakan para Lizardman yang mati di medan perang. Gabiru lalu menemui orc yang dia kira adalah Orc Lord. Tetapi ternyata dia adalah Orc General. Dia tidak ada apa-apanya dengan Orc Lord. Gabiru dan Orc General ini melakukan duel 1 lawan 1. Di tempat lain terlihat Laplace dan Gelmut sedang mengintai mereka dari bola ajaib. Lalu tiba-tiba ada Dryad datang dan berusaha menyerang mereka. Tapi sayangnya Gelmut dan Laplace berhasil kabur. Kita kembali lagi ke pertarungan Gabiru. Gabiru selalu disemangati oleh bawahannya. Pertarungan pun begitu sengit. Tapi Gabiru sekarang terpojok. Ketika kepala Gabiru akan dipenggal oleh Orc General, Gupta datang tepat waktu dan menyelamatkan Gabiru. Tak ketinggalan, para Kijin juga meramaikan pertarungan ini. Mereka menyerang para orc dengan membabi buta. Para Kijin berhasil mengurangi jumlah orc yang tadinya 300.000 menjadi 150.000. Rangga juga tak mau kalah. Dia mengeluarkan kekuatan Deathstorm. Para orc terhempas ke berbagai arah. Di tempat lain, Zoe berhasil membebaskan ketua suku Lizardman dengan mudah. Zoe mengalahkan para orc dengan tutup mata. Gelmut yang melihat semua kejadian ini, dia merasa kesal karena rencananya berantakan. Rimuru yang mengawasi keadaan dari atas, dia melihat Orc Lord di barisan paling belakang. Tiba-tiba ada cahaya merah turun dari langit. Ternyata itu adalah Gelmut. Di sini Gelmut marah dan belak-belakan membongkar misinya yang ingin membuat Raja Iblis baru. Gelmut lalu menyerang Gabiru. Serangan itu ditangkis oleh bawahannya Gabiru. Tapi masih saja mereka mengalami luka. Gelmut menyerang Gabiru lagi, tetapi serangan itu ditangkis oleh Rimuru. Gelmut lalu dihajar oleh Rimuru. Gelmut pun menyuruh Orc Lord untuk menyerang Rimuru. Tetapi Orc Lord diam saja. Tak disangka, Orc Lord malah menebas kepala Gelmut dan memakan mayatnya. Orc Lord tadi pun berevolusi menjadi Orc Disaster. Para Kijin menyerang Orc Disaster, tetapi serangannya tadi tidak berpengaruh. Orc Disaster hanya mengalami luka ringan. Di samping Orc Disaster ada satu orc. Dia menawarkan dirinya untuk dimakan oleh Orc Disaster. Orc Disaster pun memakan dia. Otomatis Orc Disaster pun pulih dan tidak mengalami luka lagi.
Rimuru menyuruh para Kijin mundur. Sekarang giliran dirinya beraksi. Rimuru lalu mengaktifkan mode auto battle. Sekarang tubuh Rimuru dikendalikan oleh petapa agung. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan sangat seru. Rimuru berhasil memancing Orc Disaster ke dalam perangkapnya. Rimuru pun mengeluarkan jurus api setan. Tetapi serangan Rimuru tidak mempan terhadap Orc Disaster. Mengetahui hal itu, Rimuru lalu menonaktifkan mode auto battle dan Rimuru menyerang Orc Disaster dengan serangan andalannya, yaitu melahat Orc Disaster. Tak membutuhkan waktu lama, Orc Disaster berhasil dikalahkan oleh Rimuru. Pertarungan pun sekarang sudah selesai dan dimenangkan oleh Rimuru. Rimuru lalu berbincang dengan Benimaru dan kawan-kawannya. Rimuru mengatakan, "Sesuai perjanjian, kita sudah mengalahkan Orc. Para Kijin bebas. Mereka sudah tidak menjadi bawahan Rimuru." Tetapi Benimaru mengatakan kepada Rimuru, dia dan para Kijin ingin mengikuti Rimuru lagi. Rimuru pun tidak bisa menolak hal itu. Sekarang para Kijin masih menjadi bawahan Rimuru. Setelah peperangan selesai, Rimuru mengadakan rapat. Di sini mereka membahas para Orc akan diberikan sanksi apa. Tetapi Rimuru mengatakan, para Orc tidak bersalah. Dosa Orc Lord saya akan nanggung. Rimuru lalu menjelaskan apa yang ingin dia lakukan. Akhirnya, hasil dari rapat tadi terbentuklah aliansi hutan Jura. Mereka semua akan bergotong royong membangun desa dan menjalin kerjasama. Rimuru pun menjadi ketua dari aliansi tersebut. Setelah rapat selesai, salah satu Orc masih merasa bersalah. Dia sudah menghancurkan desa Ogre. Perbuatan itu tidak bisa dimaafkan. Sang Orc meminta kepalanya untuk dipenggal. Benimaru menolak hal itu karena mereka sama-sama melayani tuan yang sama. Benimaru mengatakan kepada Orc, "Jika kau menentang Rimuru, maka aku tidak akan segan memanggal kepalamu." Sang Orc pun berterima kasih dan berjanji akan selalu setia kepada Rimuru. Keesokan harinya, Rimuru memberi nama kepada semua Orc yang jumlahnya sekitar 150.000 dan dia juga menamai ketua suku Lizardman. Ketua suku Lizardman memberi hukuman kepada Gebiru karena perbuatannya. Gebiru dihukum, dia diusir dan diasingkan dari wilayah Lizardman. Para bawahannya yang setia pun menemani Gebiru pergi. 3 bulan berlalu. Mereka semua bekerja sama membangun desa. Sekarang desa sudah mengalami kemajuan yang cukup baik. Tak lama kemudian, ada rombongan Pegasus datang yang ternyata itu adalah Raja Gazel. Raja Gazel menantang berpedang kepada Rimuru. Raja Gazel ingin membuktikan bahwa Rimuru itu kawan atau malahan lawan. Mereka berdua pun duel pedang. Hajime. Ketika Raja Gazel menyerang, serangan tersebut dapat ditangis oleh Rimuru. Raja Gazel menghentikan pertarungan itu dan mengetahui bahwa Rimuru bukanlah ancaman. Raja Gazel lalu disambut oleh Rimuru. Mereka mengobrol di dalam ruangan. Mereka berbincang-bincang maksud dan tujuan Raja Gazel datang ke sini untuk memastikan keadaan hutan Jura dan memastikan Rimuru bukanlah ancaman. Tiba-tiba Raja Gazel menawarkan menjalin persahabatan kerajaan. Rimuru lalu menyetujui hal itu. Kerajaan Rimuru diberi nama Kerajaan Jura Tempest. Jura Tempest Renpokoku da. Soshite Jūō Toshi Rimuru no naga. Nah, itu dia cerita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.